Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hoirudin Wahid. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu pada tahun 2025 di LPTK Universitas Pasundan dengan NIM. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 5 SD Negeri Magersari, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat dalam meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Berikut adalah KTP saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, aku sehat. Nah, oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang memimpin doa? Siapa yang kebagian tugas memimpin doa? Silahkan maju ke depan. Ayo Mas Rizal, maju ke depan. Selamat pagi. Sebelum mulai pembelajaran, saya absen terlebih dahulu ya. Oke, coba dilihat sekeliling kalian. Teman kalian ada yang nggak berangkat? Ada siapa? Mas Fad. Oh iya, tadi malam sudah kirim pesan ke saya bahwa ada kepentingan. Kakaknya menikah ya? Ya, oke. Oke. Untuk membakar semangat kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Ingat? Ingat gak? Gak ingat? Yaudah, ini dipelajari. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Oke, siap? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Oke. Nah, masih ada satu kegiatan lagi sebelum mulai pembelajaran. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara, kita menyanyikan lagu dulu, lagu wajib nasional. Lagunya lagu apa ya? Garuda Pancasila ya. Bentar. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Dasar negara, rakyat adil dan sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, 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 maju. Oke, terima kasih untuk Mbak Kaila sudah memimpin menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Oke, untuk pelajaran kali ini pelajarannya apa? IPAS ya. Nah, sekarang coba keluarkan buku IPAS-nya. Materi terakhir kita sudah mempelajari tentang apa? Bunyi, ya kan? Bunyi. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari tentang harmoni dalam ekosistem.
Coba cek buku halaman berapa harmoni dalam ekosistem. Harmoni dalam ekosistem. Nah, pada kali ini materi yang akan kita ajarkan adalah harmoni dalam ekosistem. Ada yang tahu ekosistem itu apa? Nah, ekosistem adalah lingkungan tempat makhluk hidup yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau komponen biotik dan lingkungan fisiknya atau komponen abiotik dalam satu area tertentu. Jadi ketika ada suatu wilayah yang terdapat berbagai hewan, binatang, dan makhluk hidup lainnya, abiotik itu maksudnya hewan yang fisiknya benda mati, tidak bisa bergerak. Kemudian kalau yang biotik itu benda yang hidup. Benda yang hidup kan contohnya ada hewan, terus ada manusia dan lain sebagainya. Kemudian yang abiotik ada batu, sungai, gunung dan lain sebagainya, itu termasuk abiotik. Ketika ada suatu wilayah yang terdapat banyak hewan, tidak hanya satu jenis tapi banyak ya. Ada misal di ini sebelah timur kan ada sawah. Nah, intinya ketika ada satu wilayah atau suatu tempat ada banyak makhluk hidup saling saling timbal balik, itu disebut ekosistem. Nah, ketika ada akuarium terus dikasih tanah, dikasih tumbuh-tumbuhan kecil, terus diberi binatang yang kecil-kecil, itu bisa disebut ekosistem atau tidak? Bisa. Hamam? Bisa? Bisa. Kenapa? Karena inti dari ekosistem adalah suatu tempat atau wilayah yang terdapat banyak hewan dan saling timbal balik. Nah, ekosistem sendiri ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ada ekosistem hutan, kemudian ekosistem sawah, kemudian ekosistem laut, ekosistem sungai, ekosistem pegunungan, dan ekosistem laut. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Gambar apa ini? Sawah. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, kalau di sawah itu pasti ada banyak makhluk hidupnya. Coba ada yang bisa sebutkan makhluk hidup apa aja yang ada di sawah, Mas Bayu? Sawah. Ikan, hiu, masa hiu? Ya, jadi ini ada contoh-contoh hewan yang ada di sawah. Ada tikus, ada ular, ada belalang, dan ada ulat. Nah, ketika ada banyak spesies jenis ini di dalam sawah, itu juga disebut dengan ekosistem. Lanjut. Sekarang coba perhatikan video ini. Dalam sebuah ekosistem, kamu tentu sudah belajar di pelajaran biologi. Yang kedua, mau pelajaran lingkungan akan saling bergantung agar bisa bertahan hidup. Yang ketergantungan ini membutuhkan interaksi makan dan memakan dalam sebuah ekosistem. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita masuk ke submateri harmoni dalam ekosistem. Nah, dalam ekosistem itu pasti ada hewan yang memakan. Dalam satu ekosistem itu ada hewan yang memakan tumbuhan dan ada juga hewan yang memakan hewan lainnya. Nah, hewan yang memakan tumbuhan itu disebut dengan hewan apa namanya? Hewan apa? Hewan herbivora. Itu hewan yang memakan tumbuhan. Kemudian hewan yang memakan daging atau hewan lainnya disebut hewan apa? Salah, apa? Karnivora. Nah, omnivora itu hewan yang memakan kedua-duanya. Contohnya adit. Adit kan bukan hewan maksudnya. Adit kan juga makan sayuran. Sayuran kan tumbuhan. Juga suka makan daging. Nah, dua-duanya suka. Itu termasuk omnivora. Nah, masuk ke submateri pada ekosistem, yaitu tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan dalam sebuah ekosistem. Nah, rantai makanan tadi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada produsen. Produsen itu berasal dari kata produksi. Produksi itu artinya membuat. Berarti
sesuatu makhluk yang dapat membuat makanannya sendiri, bisa membuat makanan. Contohnya di sini adalah tumbuhan. Biasanya produsen itu tumbuhan kalau di darat. Kalau di laut tadi ada yang namanya fitoplankton. Apa? Fitoplankton selain tumbuhan. Nah, kalau di sungai juga ada tumbuhan kecil, tumbuhan alga itu loh di sungai. Kayak bunga teratai, terus tumbuhan lumut-lumut itu bisa menciptakan makanan sendiri. Kemudian ada konsumen. Konsumen itu berasal dari kata konsumsi atau yang makan, tidak bisa membuat makanan sendiri, hanya bisa makan. Nah, konsumen ini dibagi menjadi banyak. Di sini saya jelaskan 3 aja. Yang pertama ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 itu biasanya yang memakan produsen. Konsumen tingkat 1 pasti hewan pemakan tumbuhan. Namanya apa tadi hewan pemakan tumbuhan? Herbivora. Nah, kemudian konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini biasanya hewan pemakan hewan lainnya, disebut hewan karnivora. Nah, setelah ada konsumen banyak, kemudian ada yang paling puncak, yaitu disebut dengan puncak konsumen. Nah, setelah konsumen ada lagi bagian yang ketiga adalah decomposer. Nah, decomposer itu adalah yang menguraikan bangkai menjadi sari-sari untuk diserap sari-sarinya oleh tumbuhan. Contohnya ada jamur, belatung, cacing, apalagi bakteri, apalagi. Nah, ini ada contoh rantai makanan. Nah, yang sebagai produsen yang mana? Adita yang sebagai produsen yang mana? Udah ada tulisannya ini. Sayuran. Kemudian sayuran akan dimakan oleh ulat. Nah, ulat ini perannya sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian ulat akan dimakan oleh burung dimakan kucing. Kemudian kucing mati, nanti akan diuraikan oleh bakteri atau decomposer. Nah, bakteri tadi yang diuraikan, bangkai kucing yang diuraikan tadi, tanah di sekitaran bangkai itu akan menjadi subur dan diserap oleh sayuran. Nah, begitulah rantai makanan berputar terus menerus. Ada yang mau ditanyakan tentang rantai makanan dan ekosistem? Mas Dimas, paham? Mbak Novela, paham? Oke. Kalau paham, kita coba membuat praktik. Sebelum melakukan praktik, kita nyanyi lagu tentang rantai makanan dulu ya. Bisa ditirukan kalau yang bisa. Ayo sekali lagi. Padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana? Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati, rantai makanan. Oke, jadi kita akan membuat urutan rantai makanan menggunakan ini LKPD. Nanti saya bagi menjadi kelompok-kelompoknya nanti sesuai tempat duduk ya. Caranya saya akan bagikan kertas yang besar ini untuk ditempelkan. Di sini ada gambar-gambar rantai makanan. Ini nanti diurutkan ya, diurutkan sesuai urutan rantai makanannya. Ini kertasnya disiapkan juga. Nanti hasil dari rantai makanan itu dijelaskan di lembar LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ini LKPD.
Siap? Siap? Kelompok 1 dulu yo. Yo. Kelompok 1 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Yo. Siapa yang mau ngomong? Silakan. Yang lain perhatikan dan dicek apakah benar atau tidak. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil ekosistem rantai makanan. Ekosistem hutan. Rumput berperan sebagai produsen. Rumput dimakan oleh kambing atau konsumen 1. Kambing dimakan hyena atau konsumen 2. Hyena dimakan serigala berperan sebagai konsumen 3. Serigala dimakan singa sebagai puncak konsumen. Singa mati diuraikan oleh belatung berperan sebagai dekomposer. Oke, sip. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Kemudian lanjut ke kelompok kedua. Siapa yang mau mempresentasikan? Yo. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Rantai makanan, ekosistem sawah. Oke, rantai makanan, ekosistem sawah. Perhatikan yang lain. Dicek apakah benar atau tidak. Padi sebagai produsen dimakan oleh belalang sebagai konsumen 1. Terus Dimakan oleh tikus sebagai konsumen 2, tingkat 2. terus Dan tikus dimakan oleh burung hantu sebagai konsumen tingkat 3. oke, lanjut. Dan burung hantu dimakan oleh elang sebagai puncak konsumen. Oke, terus Dan elang mati dan sari-sarinya diserap oleh jamur sebagai dekomposer. Dan itulah rantai makanan di daerah sawah. Sekian presentasi dari kelompok 2. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Sekarang lanjut ke kelompok 3. Silahkan maju ke depan kelompok 3. Siapa yang ya, kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami. Rantai makanan ekosistem sungai. Alga sungai sebagai produsen dan dimakan udang sebagai konsumen 1. Lalu dimakan ikan nila sebagai konsumen 2. Lalu dimakan piranha sebagai konsumen 3. Dan dimakan ular sebagai puncak konsumen. Lalu jika ular mati akan menjadi bakteri sebagai dekomposer. Ya udah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silahkan kembali ke tempat masing-masing. Kelompok 4 siap? Yuk maju dulu. Kelompok Yuk kelompok 4 dulu. Kelompok 4. Siapa yang bicara? Yang sini, Dam. Dibacakan hasil kerja kelompoknya. Yuk. Bacakan hasil dari kelompok 4. Perhatikan. Yuk. Kami dari kelompok berapa? Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menunjukkan hasil karya kami. Rantai makanan ekosistem laut. Rantai makanan ekosistem laut. Fitoplankton dimakan oleh
zooplankton, menjadi makanan ikan badut, lalu dimakan oleh devilfish, apakah benar atau tidak? lalu devilfish dimakan oleh hiu, lalu jika hiu mati, bakteri akan menguraikan menjadi makanan tumbuhan. Oke, sip. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, jadi hasil dari pekerjaan kalian udah bagus semua. Jawabannya udah benar semua. Jadi ada yang masih kurang paham tentang materi rantai makanan dan ekosistem? Paham? Jadi rantai makanan adalah proses makan dan dimakan. Nah sekarang tadi kan pekerjaan kelompok, sekarang tugas individu. Individu artinya sendiri-sendiri. Nah, saya akan bagikan soal untuk dijawab. Oke. Lanjut. Tugasnya. Udah? Oke, udah. Oke, sekarang tukarkan ke jangan bawa sendiri pokoknya. Tukar. Ya. Oke, soal nomor 1. Makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri disebut produsen. Oke, jawabannya adalah B, produsen. Kemudian contoh produsen dalam rantai makanan adalah rumput. Oke, jawabannya adalah B. Kemudian yang ketiga, belalang memakan rumput. Belalang termasuk ke dalam konsumen tingkat 1 atau premier. Kemudian nah, sekarang hitung jumlah benarnya. Saya akan panggil untuk absen 1, benar berapa? Oke. Absen 2. Oke. Absen 14. 3. Benar 3. Oke. Nah, jadi hasil dari pekerjaan individu nanti kan ketemu nih yang nilainya di bawah 75 atau 3 ke bawah, itu nanti ada remedinya ya. Untuk yang nilainya sudah bagus, tingkatkan prestasinya, lebih digiatkan lagi, kemudian bisa mengerjakan soal pengayaan dari nomor 6 sampai selesai. Untuk materi kali ini kita sudah mempelajari apa tadi? Mempelajari apa aja? Ekosistem. Ekosistem itu adalah suatu lingkungan yang terdapat berbagai makhluk hidup yang saling timbal balik. Kemudian yang kedua adalah rantai makanan. Rantai makanan ini adalah proses makan dan dimakan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, rantai makanan itu untuk keseimbangan ekosistem. Nah, ketika ada salah satu rantai makanan yang tidak ada, maka ekosistemnya akan punah. Contoh, misal dalam satu wilayah tidak ada rumput, mungkin nggak ada kambing di situ hidup, mungkin nggak. Misal nggak ada sama sekali rumput. Ketika salah satu rantai makanan hilang, mungkin nggak ada kambing hidup di sini. Makannya apa anak hidup di sini? Nggak ada kan? Berarti ketika ada salah satu rantai makanan yang dihilangkan, akan merusak rantai makanannya keseluruhannya. Oke,
Ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini? Kalau tidak ada, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih partisipasinya. Sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, oke, sekarang game dulu, game. Nah, saya kasih pertanyaan. Misal 1 tambah 1 2. Jawabannya benar tapi apa namanya, tangannya salah. Misal 1 tambah 1 2, gini, paham? Oke. 3 tambah 2 nah, salah. Harusnya tangannya yang beda ya. 3 tambah 2 6 salah ya. Harusnya jawaban mulutnya benar tapi tangannya salah. 1 tambah 1 nah, sip. 3 tambah 1 sip. 1 tambah 2 sip. 1 tambah 3 nah, 1 tambah 3 5 ya, sip. Oke. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan lagi tentang materi tadi? Tidak? Oke, sekarang yang mimpin doa tadi silahkan maju ke depan, pimpin doa. Doa pulang. Oke, jangan lupa untuk yang remedi silahkan kerjakan di rumah ya. Yang nilainya udah bagus boleh dicoba-coba buat pengayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.